Weina memiringkan kepalanya sedikit dan merogoh sakunya, mengambil kantong kecil, dan memberikannya kepada Huo Yuhao. Ini adalah alat jiwa sinyal tingkat tertinggi dari pihak kami. Jika Anda memiliki ini, Anda tidak akan pernah diserang oleh pasukan sahabat. Huo Yuhao secara alami memahami niat sang putri, dan dia tidak menolak hadiahnya, mengambilnya dan memasukkannya ke dalam sakunya sendiri. Weina menatapnya dalam-dalam dan berkata, Yuhao, rasa terima kasih tidak bisa diungkapkan atas bantuan besar yang telah kamu berikan kepada kami. Saya akan mengingat itu. Saya harus segera kembali agar saya dapat mencatat apa yang saya lihat hari ini. Kecerdasan seperti itu terlalu berharga. Baiklah. Huo Yuhao berbalik dan menuju ke halaman rumahnya sendiri setelah melihat Weina pergi. Dia merenungkan pengalamannya di udara sambil berjalan. Alat jiwa ofensif yang sangat kuat. Serangan seperti itu mungkin akan melukai parah bahkan seorang berjudul Douluo. Untungnya, saya memiliki imitasi untuk menyembunyikan diri saya terus-menerus, jadi saya tidak perlu menderita serangan terus-menerus. Jika tidak, dampaknya bisa menjadi bencana. Setidaknya, Putri Weina tidak akan kembali dengan nyawanya. Namun, Huo Yuhao mulai merasakan bahwa skala kebalikan dari Dewa Binatang memiliki manfaatnya, dan semakin meningkat. Setidaknya, hal itu memberikan perlindungan baginya di saat-saat paling berbahaya. Kalau tidak, dia akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pulih jika kembali dengan luka parah, meskipun tubuhnya sendiri cukup tangguh. Apa yang bisa kita lakukan untuk menemukan Guru Xiaoya? Perkemahan Kekaisaran Matahari Bulan seperti pelat logam. Itu terlalu sulit. Huo Yuhao kembali ke kamarnya dengan pertanyaan-pertanyaan itu, dan melepas baju luarnya saat dia menyilangkan kaki dan bermeditasi. Huo Yuhao melaporkan hasil penyelidikannya kepada Penatua Song dan Yan Xiaose saat fajar. Namun, dia tidak menyebutkan bahwa Putri Weina pergi bersamanya, dan hanya memberitahu mereka bahwa dia menemukan serangan alat jiwa ofensif yang terkait dan menghindarinya sebelum dia bergegas kembali. Wajah semua orang menjadi serius ketika mereka mendengar penjelasan Huo Yuhao. Penatua Song merendahkan suaranya dan berkata, mengapa saya tidak menemanimu malam ini? Serangan itu sangat kuat, tapi aku seharusnya tidak memiliki masalah dalam melindungimu. Huo Yuhao berpikir sejenak dan berkata, itu sempurna. Tapi, Penatua Song, ada hal lain yang ingin saya lakukan. Penatua Song melirik Huo Yuhao dengan bingung. Mata Huo Yuhao berbinar. Saya ingin melihat sejauh mana jangkauan alat jiwa pengintai udara berbasis darat Kekaisaran Matahari Bulan. Kita hanya bisa memenangkan pertempuran jika kita memahami musuh kita sepenuhnya. Penatua Song mengangguk. Dia percaya bahwa dengan keberadaannya, alat jiwa ofensif yang terkait dengan Kekaisaran Matahari Bulan tidak mungkin menyakiti Huo Yuhao tidak peduli seberapa kuatnya mereka. Huo Yuhao tidak mendapatkan informasi yang akurat, tapi dia bisa menebak bahwa kemajuan Kekaisaran Matahari Bulan dalam alat jiwa pengawasan udara berbasis darat kemungkinan besar terjadi karena banyak kerugian yang dia timbulkan pada mereka. Alat jiwa pengawasan udara berbasis darat mungkin dikembangkan khusus untuknya. Lebih jauh lagi, dia yakin itu adalah pendeteksi osilasi. Mampu menargetkan detektor osilasi yang begitu tinggi di langit sangatlah menakjubkan, meskipun gelombangnya dikompresi. Kekaisaran Matahari Bulan memiliki keunggulan absolut dalam kemampuan industrinya. Kota radian Kekaisaran Matahari Bulan, di dalam istana kerajaan. Ada ruangan yang sunyi dan sangat besar. Luasnya hampir 200 meter persegi, dihiasi dengan kemewahan dan tontonan yang hanya bisa dimiliki oleh keluarga kerajaan. Seorang pemuda tampan sedang duduk di sebelah meja dan makan makanan lezat, dan dia tampak sangat menikmatinya. Ketukan pelan terdengar di pintu. Mata pemuda itu langsung berbinar saat dia dengan cepat berdiri dan melirik ke arah pintu. Silakan masuk. Pintu terbuka, dan seorang wanita cantik mengenakan pakaian istana masuk. Rambutnya diikat menjadi sanggul di atas kepalanya, dan gaun emasnya yang mewah membuatnya tampak lebih mulia dan anggun. Kulitnya putih dan hampir bening, seperti air akan keluar jika ada yang meremas kulitnya. Pintunya tertutup, dan suasana ruangan langsung menjadi lebih menyenangkan dengan seorang wanita cantik di dalamnya. Adik perempuan, pemuda itu diam-diam menelan ludahnya sambil memanggil dengan lembut. Ya. Gadis itu sedikit tersipu, dan dia tampak malu saat dia perlahan berjalan menuju meja. Apakah kamu tidak akan memintaku untuk duduk? Oh. Silakan duduk, pemuda berpakaian mahal itu berbicara dengan sedikit canggung. Gadis itu perlahan-lahan duduk sambil menundukkan kepalanya dan berkata dengan malu, saya sedikit gugup, saudaraku. Saya juga sedikit gugup. Kenapa kamu tidak makan dulu, kakak? Pemuda itu menatap leher gadis itu, yang menyerupai leher angsa yang anggun, dan gairah di matanya perlahan tersulut bahkan suaranya mulai sedikit bergetar.
Dia sudah lama merindukan gadis ini, tapi tidak pernah punya nyali untuk berbuat apapun. Siapa yang menyangka kesempatan luar biasa itu akan menimpanya hari ini? Ini jauh lebih enak daripada camilan dari para dewa. Camilan ini bukan sekedar camilan, tapi juga benar-benar nikmat. Gadis itu perlahan mengangkat kepalanya sambil menggigit bibir bawahnya dan berkata dengan lembut, "Apakah kamu benar-benar berani, saudaraku?" Pemuda itu tertegun sejenak sebelum dia mencibir dan berkata, "Tentu saja, biasanya saya tidak berani melakukannya. Tapi ini adalah perintah, dan merupakan sesuatu yang diinginkan oleh saudara lelakiku agar aku melakukannya. Apalagi yang harus saya takuti? Kakakku telah mengurungku selama berhari-hari untuk menjaga rahasia ini. Tapi aku merasa semuanya sepadan, tidak peduli berapa harga yang harus kubayar saat melihatmu. Kamu sangat cantik, saudari kerajaan." Gadis itu tersenyum dengan jelas dan berkata, "Karena kamu tahu bahwa dia ingin menjaga rahasia ini, tidakkah kamu takut jika hal itu selesai, dia akan membunuhmu karenanya?" Pemuda itu tertawa dan berkata, "Bagaimana mungkin? Kami adalah sepupu, dan dalam hierarki keluarga, saya termasuk di antara beberapa orang pertama yang akan menjadi pewaris tahta. Tanpa perintah keluarga, siapa yang berani menyentuhku? Kakakku sudah lama tidak naik tahta, dan meskipun dia terlihat cukup stabil di atas sana, jika dia berani menyentuhku, HMPH." Gadis muda itu menghela nafas dan berkata, "Kamu terlalu banyak berpikir, saudaraku, dan kamu telah meremehkan metode saudaramu. Jika dia begitu penyayang, bagaimana dia bisa menjadi kaisar?" Eh, ekspresi pemuda itu sedikit berubah ketika dia merendahkan suaranya dan berkata, "Apa maksudmu, saudari kerajaan?" Gadis muda itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Saya tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya ingin kamu memahaminya sebelum kamu mati." "Anda..." Pemuda itu tiba-tiba berdiri. Tiba-tiba, dia merasakan gelombang pusing melanda kepalanya saat dia menatap gadis di depannya dengan tatapan tidak percaya di matanya. Gadis itu perlahan berdiri, dan aroma samar namun harum di tubuhnya berkurang saat dia meraihnya. Tubuh pemuda itu segera terbang mundur dan mendarat di tempat tidur sambil kehilangan kesadaran. Wajah gadis muda itu, yang awalnya tersenyum tipis, langsung berubah dingin. "Maafkan aku, saudaraku. Salahkan saudaramu jika kamu ingin menyalahkan seseorang." Dia memegang benda tajam berbentuk paku di tangannya saat dia berbicara dan berjalan menuju tempat tidur. 15 menit kemudian, gadis itu muncul di dalam aula kerajaan. "Selesai, Yang Mulia," gadis itu berbicara dengan lembut. Orang yang duduk di atas tahta itu tidak lain adalah Kaisar Kekaisaran Matahari Bulan, Su Tianran, sedangkan gadis berpakaian mewah itu adalah Juzi. "Terima kasih, Juzi. Silakan berdiri." Su Tianran melambaikan tangannya ke arahnya dengan senyuman di wajahnya. Namun, jika dilihat lebih dekat, seseorang dapat melihat bahwa senyumannya mengandung semacam kecanggungan dan kepahitan yang sulit dideteksi. Su Tianran berkata, "Pergi dan bersiaplah. Anda harus memulai sesegera mungkin untuk mempertahankan aktivitas. Dokter kerajaan sudah siap." "Ya, Yang Mulia," Juzi mengangguk lembut sambil berbalik untuk pergi. Dia baru saja keluar dari aula ketika bayangan gelap muncul tanpa suara di tempat dia berdiri. Dia berlutut di depan Su Tianran dan melaporkan, Pangeran Tianhe telah meninggal dunia, dan dipastikan bahwa permaisuri yang melakukannya sendiri. Nyawanya diambil dalam satu pukulan, jantungnya tertusuk, dan dia mati. "Baiklah, kamu boleh pergi. Beritahu dokter kerajaan untuk menemui saya setelah pemeriksaannya," jawab Su Tianran dingin. "Ya." Bayangan gelap menghilang tanpa suara saat Su Tianran perlahan berdiri dan mondar-mandir di ruangan dengan kaki palsunya. Wajahnya mendung. Darah Pangeran Tianhe sangat murni, dan meskipun dia malas dan tidak memiliki peringkat kultivasi yang tinggi, dia adalah target yang paling cocok. Su Tianran merasa hatinya seperti ditusuk pisau. Meskipun dia selalu memperlakukan Juzi sebagai salah satu bidak caturnya yang paling penting, mereka telah menghabiskan waktu bertahun-tahun bersama, jadi bagaimana mungkin dia tidak mengembangkan perasaan apapun padanya? Namun, dia tidak bisa melakukan apa yang bisa dilakukan pria normal, dan keluarga kerajaan membutuhkan ahli waris. Karena itu, dia harus menyusun rencana licik tersebut. Juzi tidak perlu melakukan kontak fisik dengan Pangeran Tianhe, bahkan jika dia menginginkan benihnya. Itu bisa dicapai dengan teknologi Sun Moon Empire. Yang lucu adalah Pangeran Tianhe mengira dia telah mengambil keuntungan. Kematiannya di tangan Juzi juga atas perintah Su Tianran. Alasan mengapa Su Tianran memilih melakukan ini sederhana saja, Juzi tidak bisa kembali setelah dia membunuh Pangeran Tianhe, karena hidupnya akan berakhir jika berita ini tersebar. Pada saat yang sama, Pangeran Tianhe akan menjadi ayah sejati dari pewaris masa depan jika dia mengambil benihnya.
Bagaimana Su Tianran bisa membiarkan orang seperti itu hidup di dunia? Dia tidak akan takut Juzi memberitahu putra mahkota apapun di masa depan jika dia mati di tangannya. Pada saat yang sama, ini adalah langkah untuk mengikat Juzi lebih dekat dengan dirinya sendiri. Su Tianran tahu bahwa tindakannya sangat egois dan kejam, terutama bagi Juzi, yang selalu setia padanya. Namun, dia tidak bisa tenang jika tidak melakukan semua ini. Dia adalah salah satu karakter paling ambisius dan kejam pada masanya, dan dia tidak akan pernah membiarkan apapun lepas dari genggamannya. Saya akan memberikan kompensasi kepada Juzi secara perlahan di masa depan. Tapi sebelum itu, mata Su Tianran berkilat dingin saat pikirannya berhenti di situ. Tidak butuh waktu lama sebelum seorang dokter kerajaan tua masuk dari luar dan berlutut di depan Su Tianran. Bagaimana itu? Su Tianran bertanya dengan dingin. Tabib kerajaan dengan sengaja merendahkan suaranya dan berkata, "Yang mulia, permaisuri masih sempurna." Rasa dingin di wajah Su Tianran sebagian besar hilang setelah dia mendengar kata-kata dokter. Dia merasa seolah beban yang sangat besar telah terangkat dari dadanya saat dia bergumam pelan, "Maaf, Juzi, aku terlalu banyak berpikir. Aku akan memperlakukanmu dengan baik selama kamu tidak mengkhianatiku." Dia kemudian berkata kepada pria yang berlutut di lantai, "Kamu boleh pergi, tabib kerajaan, dan merawat permaisuri. Pastikan ini berjalan dengan baik." "Ya," kata tabib kerajaan dengan hormat. "Yakinlah, Yang Mulia, saya telah memeriksa tubuh permaisuri berkali-kali. Dia sangat sehat, dan hari ini adalah waktu yang paling tepat baginya untuk hamil. Saya lebih dari 90% yakin bahwa saya dapat membantu permaisuri." Tabib kerajaan baru saja mengungkapkan pikirannya dengan jujur, tetapi dia sama sekali tidak menyadari bahwa kalimat terakhirnya terdengar agak ambigu, dan mata Su Tianran berkedip-kedip seperti pembunuh sebagai tanggapannya. Tentu saja, dari awal hingga akhir, dia tidak akan pernah membiarkan siapapun yang ada hubungannya dengan hal ini hidup. "Pergi. Setelah selesai, saya akan memberi Anda hadiah besar." "Terima kasih, Yang Mulia." Juzi juga berada di ruangan sunyi. Dia sedang berbaring di tempat tidur, hanya ditutupi oleh gaun putih bersih. Matanya sangat tenang, tapi ada sedikit rasa dingin di dalamnya. "Su Tianran, Su Tianran, Su Tianran." Juzi mengulangi nama itu terus-menerus di dalam hatinya. "Su Tianran, aku tidak salah menilaimu. Aku sangat setia padamu, tapi kamu memperlakukanku seperti ini. Bagus, sangat bagus. Sangat disayangkan betapapun cerdasnya Anda tidak mengerti bahwa saya sudah siap menghadapi semua ini. Bagaimana saya bisa melahirkan anak untuk orang asing?" Suara hangat tabib kerajaan terdengar padanya. "Apakah kamu siap, permaisuri? Anda mungkin akan merasakan sakit sebentar lagi." "Baiklah, tabib kerajaan. Anda boleh memulainya," jawab Juzi dengan jelas. "Baik-baik saja maka. Tolong beri saya benih yang telah Anda siapkan," tabib kerajaan berbicara dengan hormat. Juzi mengangkat tangannya, dan sebuah tabung logam kecil muncul di tengah telapak tangannya saat dia perlahan menyerahkannya ke dokter. Ada sedikit kelembutan di ekspresi wajahnya saat ini, dan nama Su Tianran perlahan menghilang dari benaknya, sementara nama lain menggantikannya. Jauh di langit malam. Di ketinggian 4.500 meter, Huo Yuhao melayang diam-diam di udara, dia sudah muncul sekali lagi di atas kamp tentara Kekaisaran Matahari Bulan. Dia memastikan dia waspada selagi dia diam-diam mengamati kamp tentara di bawahnya. Pada saat yang sama, dia mencoba merasakan bahaya apapun yang bisa muncul kapan saja. 4.500 meter. Saya ingin tahu apakah alat jiwa pengawasan udara berbasis darat Kekaisaran Matahari Bulan masih dapat menemukan saya. Huo Yuhao menyipitkan matanya sedikit sambil menunggu waktunya dengan tenang. Beberapa menit berlalu dengan cepat, tetapi tidak ada yang terjadi di bawahnya. Lampu merah yang ditemuinya malam sebelumnya tidak muncul. Senyuman tipis perlahan muncul di sudut mulut Huo Yuhao. Matanya menatap sesuatu yang samar-samar terlihat di kejauhan, awan yang melayang di udara. Dia mempertahankan posisi aslinya, diam-diam menunggu sesuatu. Tiba-tiba, bola kabut hitam turun dari langit tanpa peringatan dan menyelimuti posisinya. Huo Yuhao tampak sedikit terkejut ketika dia segera menghilangkan tiruannya dan menampakkan dirinya di udara. "Ceka, Ceka. Saya pikir, guru jiwa kuat lainnya yang mana? Tapi kamu hanyalah anak kecil. Kamu hanya seorang sage jiwa, dan kamu berani memata-matai kamp tentara Kekaisaran Matahari Bulan." Suara serak yang tidak enak terdengar. Dua bayangan hitam tiba-tiba muncul 50 meter dari Huo Yuhao saat awan yang dia tatap menghilang. Awan kabut hitam menimpanya dalam lingkaran dari segala arah dan mengelilingi Huo Yuhao, sementara dua bayangan hitam itu menatapnya dengan waspada.
2 cincin jiwa kuning, 2 ungu, dan 5 hitam bersinar pada orang yang berbicara. Bayangan hitam lainnya, yang tidak mengeluarkan suara, memiliki kombinasi cincin jiwa yang lebih kuat. Dia memiliki 1 cincin jiwa kuning, 3 ungu, dan 5 hitam. Mereka berdua bergelar Douluo. Terlebih lagi, aura yang keluar dari tubuh mereka terasa sangat menyeramkan dan jahat. Tuan jiwa jahat? Huo Yuhao berseru kaget. Nak, bukankah menurutmu sudah terlambat bagimu untuk menyadarinya? Pria berkulit hitam yang berbicara sebelumnya melayang ke arah Huo Yuhao saat dia berbicara. Cahaya hitam kebiruan berangsur-angsur membesar di belakangnya. Bayangan cahaya hitam kebiruan ini tampak sangat menakutkan. Pada awalnya, itu tampak seperti tengkorak, tetapi Huo Yuhao hanya bisa melihat setelah membengkak bahwa itu adalah wajah manusia yang pucat. Dia bahkan tidak tahu apakah wajah ini laki-laki atau perempuan, karena tak terhitung banyaknya belatung hitam kebiruan yang menjijikkan merayapinya. Pria berbaju hitam lainnya tidak mengeluarkan suara dari awal sampai akhir. Cahaya juga bersinar dari belakangnya, tapi cahaya ini berwarna hijau tua, dan mengembun menjadi seekor kelabang raksasa dengan 1 mata di dahinya yang berayun lembut di udara. Wajah Huo Yuhao benar-benar pucat. Wow, 2 kejahatan berjudul Douluo. Evil Titlet Douluo adalah individu menakutkan yang sebanding dengan transenden Douluo di dunia para master jiwa. Huo Yuhao tampak gemetar ketakutan. Sudah terlambat untuk merasa takut. Kami berdua tidak perlu melakukan perjalanan ini jika kami tidak harus menangkapmu hidup-hidup. Baiklah, nak, ikuti kami ke bawah. Kalau tidak, aku akan membiarkanmu mencicipi topeng roh pembalasanku. Aku akan membiarkannya menghabiskan semangatmu sedikit demi sedikit, dan perasaan itu, CK. Topeng roh pembalasan. Ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao mendengar tentang jiwa bela diri seperti itu. Sepertinya jiwa bela diri yang bermutasi, dan itu pasti jiwa bela diri yang jahat. 2 senior, saya hanyalah seorang pramuka yang bertanggung jawab mengumpulkan intelijen. Kenapa kamu harus membuat masalah untukku? Huo Yuhao memaksakan diri untuk tertawa ketika dia berbicara. Hahaha. Nak, kamu tidak perlu menghina kami dengan kata-kata. Apakah Anda akan membiarkan kami menangkap Anda tanpa melawan, atau apakah kami harus mengambil tindakan terhadap Anda? Huo Yuhao mengertakkan gigi dan berkata, saya bisa membiarkan Anda menangkap saya, tetapi bisakah saya mengetahui gelar Anda? Setidaknya, aku akan tahu di tangan siapa aku jatuh. Master jiwa jahat yang memiliki topeng roh pembalasan berkata, tidak ada salahnya memberitahumu. Saya adalah Masquerade de Douluo, dan ini adalah Heavenly Centipede Douluo. Saya tidak menyangka kita akan bertemu lagi. Bagaimanapun juga, kamu adalah mata-mata. Sebuah suara yang familiar terdengar, dan itu datang dari kelabang surgawi Douluo, yang belum berbicara sama sekali sampai saat ini. Dia tiba-tiba mengangkat cadar hitam yang menutupi wajahnya dan menampakkan dirinya. Ekspresi Huo Yuhao sedikit berubah ketika dia melihatnya, karena dia mengenal guru jiwa jahat ini. Dia adalah Master Aliansi Duskwater, dan sepertinya dia adalah penatua kedua Gereja Roh Kudus. Huo Yuhao selalu berhati-hati, dan itulah alasan mengapa dia selalu mengubah penampilannya bahkan ketika dia sedang melakukan pengawasan udara. Namun, tampilan yang dia pilih sama dengan identitas yang dia gunakan untuk berpartisipasi dalam turnamen rekayasa jiwa elit Kota Radian, Tangguh. Dia langsung dikenali oleh Nangong Wan. Kami akhirnya bertemu lagi, Aliansi Master Nangong, jawab Huo Yuhao, tetapi ekspresinya tampak jauh lebih tenang dari sebelumnya. Nangong Wan mengertakkan gigi saat melihat Huo Yuhao. Huo Yuhao telah membantu Aliansi Duskwater akhirnya memenangkan kejuaraan selama turnamen rekayasa jiwa elit Kota Radian, dan mengambil semua hadiahnya. Nangong Wan bersiap untuk menerima dia sebagai muridnya saat itu, tetapi karena kinerja Huo Yuhao terlalu luar biasa, dan terutama karena ilmu sihirnya, bahkan wakil pemimpin Gereja Roh Kudus pun memperhatikannya. Dia percaya bahwa dia adalah putra suci Gereja Roh Kudus, yang belum muncul di dunia ini. Tapi siapa yang tahu bahwa Huo Yuhao akan segera menghilang setelah kompetisi, dan mengambil logam langka yang tak terhitung jumlahnya, Sunmoon Divine Needle, dan cangkang meriam jiwa stasioner kelas 9, Annihilation Storm. Sunmoon Divine Needle masih baik-baik saja, karena Starsky Douluo, Ye Yulin telah mengeluarkannya. Namun, tidak mudah bagi Gereja Roh Kudus untuk mendapatkan Annihilation Storm, dan tujuan awalnya adalah untuk mendorong para insinyur jiwa agar berupaya dalam kompetisi tersebut. Tapi Huo Yuhao telah menghilang ke udara selama kekacauan ledakan besar itu, tanpa jejak. Setelah ledakan besar, Nangong Wan berusaha keras untuk menemukannya, tetapi bagaimana dia bisa menemukan Tangguh? Sekarang setelah dia bertemu Huo Yuhao sekali lagi hari ini, Nangong Wan tahu dari mana dia muncul bahwa dia adalah mata-mata. Selain itu, dia adalah mata-mata kerajaan jiwa surgawi.
Bagaimana mungkin dia tidak marah? Wakil pemimpin memarahinya karena tidak dapat menemukan Huo Yuhao. Ya, itu sudah lama sekali. Haruskah aku memanggilmu Tangwu, atau dengan nama lain? Kata Nangong Wan dengan dingin. Huo Yuhao tersenyum polos dan berkata, panggil saja aku Tangwu. Tentu saja, dia tidak akan sebodoh itu mengungkapkan identitasnya. Terlebih lagi, dia bukan hanya seorang insinyur jiwa ketika dia bertemu Nangong Wan saat itu. Dia juga menampilkan dirinya sebagai ahli nujum. Baiklah, Tangwu. Aku ingin melihat bagaimana kamu bisa melarikan diri kali ini. Kata Nangong Wan dengan dingin. Huo Yuhao menyeringai dan berkata, lari? Mengapa saya harus lari? Kalian berdua adalah orang-orang yang tidak boleh melarikan diri nanti. Masquerade Douluo dan Heavenly Centipede Douluo tertegun sejenak saat bayangan hijau melesat ke arah mereka seperti hantu dari jauh. Hanya butuh beberapa kedipan mata baginya untuk tiba di samping Huo Yuhao. Bukankah itu Grand Shadow Douluo, lagu penatua? Huo Yuhao berangkat pada waktu yang sama dengan penatua Song, tetapi mereka tidak bepergian bersama. Huo Yuhao menarik perhatian alat jiwa pengawasan udara berbasis darat dari ketinggian 4.500 meter di langit, sementara penatua Song mengawasinya dari 6.000 meter. 6.000 meter adalah batas yang bisa dicapai manusia, dan tidak ada seorang pun selain Transcendent Douluo yang bisa mencapai ketinggian itu. Alat jiwa pengintai kekaisaran matahari bulan tidak mungkin mencapai ketinggian itu. Namun, Huo Yuhao tidak menyangka akan bertemu dengan dua orang jahat berjudul Douluo yang ingin menangkapnya hidup-hidup. Ini adalah kejutan yang tidak terduga namun menyenangkan. Jika dia bisa menangkap judul Douluo, akan lebih mudah baginya untuk menemukan lokasi Tangya. Ekspresi kelabang surgawi Douluo dan Masquerade Douluo sedikit membeku ketika Elder Song muncul. Mereka belum pernah merasakan kehadiran individu kuat ini di sekitar mereka sebelumnya. Terlebih lagi, Elder Song telah tiba terlalu cepat, dia sudah berada di depan mereka ketika mereka melihatnya. Mereka dapat mengetahui hanya dari kecepatannya bahwa dia tidak diragukan lagi adalah seorang Transcendent Douluo. Elder Song melayang dengan tenang di udara. Ekspresinya sangat santai dan polos, tapi itu cukup untuk memberikan tekanan yang sangat besar kepada kedua master jiwa jahat itu. Tidak bisa merasakan aura lawannya adalah hal yang paling menakutkan bagi individu yang bergelar Douluo. Alasannya adalah karena mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa penatua Song telah turun dari atas, dan dengan kecepatannya, dia pasti berada di ketinggian lebih dari 5.500 meter. Dia bisa menyembunyikan auranya dengan sangat teliti, dia pastinya adalah seorang Douluo Transcendent. Keuntungan seorang master jiwa jahat tidak lagi terlihat jelas pada level Transcendent Douluo. Lebih jauh lagi, para penguasa jiwa jahat sendiri mengalami kesulitan untuk menjadi berjudul Douluo, sementara menjadi seorang Transcendent Douluo bahkan lebih menantang. Masquerade Douluo berada di peringkat 91, sedangkan Nangong Wan sedikit lebih kuat di peringkat 92. Mata Nangong Wan sedikit menyipit saat cahaya perak yang kuat bersinar darinya. Proyeksi kelabang raksasa di belakangnya tampak menjadi hidup saat ia berputar, sementara 9 cincin jiwanya berkedip-kedip samar. Aura jahat Masquerade Douluo menjadi semakin padat, dan wajah manusia yang menakutkan itu terus maju saat mencoba menyelimuti Huo Yuhao dan Elder Song. Elder Song hanya berdiri di sana, namun dia tampak sangat santai, karena dia bahkan tidak melepaskan jiwa bela dirinya. Huo Yuhao tiba-tiba pindah. Dia mundur bukannya mendorong ke depan, dan menghilang di belakang Elder Song dengan cepat. Semua orang mulai bergerak bersama, dan dua guru jiwa jahat itu segera bergerak bersamaan dengan Huo Yuhao. Wajah manusia yang sangat besar di belakang Masquerade Douluo tiba-tiba mendorong ke depan dan menjulang di atas Huo Yuhao dan Elder Song. Tangisan yang menyakitkan bergema di seluruh langit, sangat menakutkan. Cincin jiwa kedua, ketiga, dan keempat Masquerade Douluo bersinar satu demi satu. Proyeksinya sangat besar sehingga kelabang surgawi Douluo terhalang sepenuhnya di belakangnya. Huo Yuhao sudah berada di belakang Elder Song, tapi dia masih bisa merasakan kekuatan kuat yang menarik jiwanya, seolah-olah itu akan menghancurkan jiwanya. Lebih jauh lagi, dia bisa merasakan hawa dingin yang menakutkan menimpanya dari segala arah. Sudut mulut Huo Yuhao melengkung menjadi senyuman dingin. Apakah kita sedang bertarung dengan kekuatan spiritual sekarang? Cincin jiwa Huo Yuhao segera menutupi seluruh tubuhnya, saat ia menggunakan imitasi untuk menampilkan warna normal. Sementara cincin jiwa ketiganya bersinar dan berubah menjadi lingkaran putih, perumahan massal. Huo Yuhao telah terhubung dengan Elder Song dengan membagikan deteksi spiritualnya, dan dia memperluas deteksi spiritualnya ke seluruh area di sekitar mereka. Huo Yuhao tidak hanya meliput medan perang, dia juga menguasai area yang luas di luar medan perang. Dia pasti akan menemukan musuh lain jika mereka muncul.
Ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao bekerja sama dalam pertempuran dengan master jiwa sekuat Elder Song. Dia merasa sedikit gugup, tapi dia lebih bersemangat, karena bertarung dengan dan melawan judul Do Luo adalah pengalaman yang terlalu berharga. Selain itu, dia tidak berada dalam bahaya sama sekali jika ada individu sekuat Elder Song. Efek dari Mass Enfablement cukup jelas, karena wajah manusia yang menyerang mereka menjadi sedikit lebih ilusi. Mata takdir Huo Yuhao tiba-tiba terbuka pada saat bersamaan. Namun, Master Jiwa Jahat tidak dapat melihat apa yang dia lakukan karena Penatua Song berdiri di depannya. Eye of Destiny berwarna emas mawar segera menjadi persilangan antara hitam dan putih, begitu dalam hingga menyerupai langit berbintang di kejauhan saat aura takdir yang luar biasa meresap di udara. Cincin jiwa keenam Huo Yuhao tiba-tiba berkedip. Kedua guru jiwa jahat tidak dapat merasakan apa yang dilakukan Huo Yuhao, tetapi indera Penatua Song sangat tajam. Dia bisa merasakan semacam cahaya menusuk punggungnya ketika mata takdir Huo Yuhao mulai berubah warna, dan gelombang aneh itu bahkan membuatnya merasakan bahaya. Itu bukanlah kekuatan jiwa, juga bukan kekuatan spiritual, itu adalah kekuatan yang tidak diketahui oleh Penatua Song. Sama seperti perasaan dua penguasa jiwa jahat terhadapnya, ketidakpastian adalah hal yang paling menakutkan bagi orang sekuat dia. Pertempuran itu terjadi dalam hitungan detik. Pelemahan masal Huo Yuhao baru saja berlaku ketika wajah manusia tiba di hadapan Penatua Song. Elder Song mengangkat tangan kanannya dan menggunakannya sebagai pisau saat dia mengirisnya melintasi langit. Bayangan hijau tua melintas dan menghilang saat wajah manusia itu langsung terbelah menjadi dua, tapi bukan itu saja. Bayangan hijau redup yang tampaknya tidak terlalu kuat sama sekali segera tiba di depan Masquerade Do Luo. Masquerade Do Luo merasakan jantungnya berdetak kencang. Cahaya di depannya berubah sedikit saat dia mundur dengan cepat, dan tubuhnya bergetar di saat berikutnya saat bayangan gelap menghilang. Namun, sepertinya ada semacam energi cair yang menghilang di depannya. Kelabang hijau tua yang sangat besar membentang melintasi langit pada saat ini, dan menembakkan kabut hijau tua yang berbisa ke arah Elder Song. Kabut berbisa ini sangat unik, dan muncul sebagai partikel kecil yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi langit. Elder Song mendorong telapak tangannya ke depan, dan kekuatan jiwanya yang kuat menembus kabut berbisa, namun tidak melakukan apapun untuk menghentikannya. Tepat pada saat ini, seberkas sinar gelap ditembakkan tanpa suara dari mata takdir Huo Yuhao dan menghantam Masquerade Do Luo, yang masih mundur ke kejauhan. Saat itu malam hari, dan cahaya di langit sudah redup. Warna hitam sinarnya sama dengan langit malam, dan juga tidak memiliki kekuatan jiwa atau kekuatan spiritual yang bergelombang. Penatua Song merasakan sinar hitam Huo Yuhao paling dalam ketika dia menembakkannya. Dia merasa merinding di sekujur tubuhnya, dan sekali lagi tercengang. Kabut berbisa itu tidak hilang, tapi itu tidak cukup untuk membuat bingung seseorang sekuat Elder Song. Lampu hijau menyala saat dia membawa Huo Yuhao beberapa puluh meter jauhnya dan melarikan diri dari area pengaruh kabut berbisa. Lagi pula, Elder Song adalah seorang master jiwa tipe agility. Masquerade Do Luo menggigil kedinginan saat dia terkena sinar hitam itu. Sesuatu yang tidak diketahui terjadi, dan perasaan tidak menyenangkan segera menjalar ke seluruh tubuhnya. Apa yang salah dengan saya? Masquerade Do Luo terkejut, tapi serangannya tidak berhenti. Dia mengangkat tangannya saat jari-jarinya mulai bergerak seolah dia sedang mengendalikan sesuatu. Huo Yuhao dan Elder Song telah bergeser secara horizontal dalam sekejap, tetapi bayangan yang memutar segera mulai bergetar hebat di sekitar mereka. Wajah Penatua Song sedikit berubah, karena dia dapat dengan jelas merasakan bahwa bayangan yang berputar ini sepertinya mengandung kekuatan yang sangat aneh yang memperlambat reaksi dan gerakannya. Dia tidak hanya merasakan gerakannya lambat, dia bahkan bisa merasakan pikiran dan pikirannya juga melambat. Itu adalah seorang master jiwa tipe kontrol. Apakah Masquerade Do Luo sebenarnya adalah master jiwa tipe kontrol? Tidak diragukan lagi bahwa kelabang surgawi Do Luo adalah master jiwa tipe penyerangan, dan master jiwa tipe penyerangan yang bekerja sama dengan master jiwa tipe kontrol adalah jaminan terbaik untuk mengeluarkan potensi penuh mereka. Ini bukan pertama kalinya Nangongwan dan Masquerade Do Luo bekerja sama. Nangongwan segera melancarkan serangannya ke sisi lain setelah Masquerade Do Luo mulai bergerak. Bayangan kelabang tiba-tiba menjadi nyata, sementara tubuh Nangongwan sendiri menghilang. Kelabang raksasa yang berkelap-kelip dengan warna hijau tua segera membengkak, dan tubuh raksasanya segera menabrak Elder Song dan Huo Yuhao. Butuh beberapa saat sebelum panjangnya mencapai lebih dari 50 meter, sementara ratusan pasang kakinya menimpa Huo Yuhao dan Elder Song. Jiwa bela diri tubuh sejati. Serangan paling kuat dari atlet Do Luo adalah ketika dia berubah menjadi jiwa bela diri tubuh sejatinya dan melancarkan serangan langsung.
Bahkan Dewa Binatang, Ditian, tidak terkecuali dalam fakta ini. Master jiwa dengan jiwa binatang memiliki gaya bertarung yang mirip dengan makhluk jiwa tingkat atas begitu mereka menjadi sage jiwa. Elder Song melambat saat Nangongwan memulai serangannya. Masquerade Douluo bersinar terang, tetapi wajah manusia sebelumnya tidak muncul kembali. Sebaliknya, lebih banyak bayangan ilusi yang muncul. Mereka jelas merupakan belatung putih pucat, dan mereka mengepung Elder Song dan Huo Yuhao saat mereka membentuk formasi. Gelombang spiritual yang aneh muncul dari setiap belatung, dan mengganggu Huo Yuhao dan Elder Song. Mata takdir Huo Yuhao bersinar sekali lagi pada saat ini, ketika udara di sekitarnya dan tetua Song yang berukuran beberapa puluh meter persegi bergetar hebat. Itu adalah gelombang kekuatan jiwa, dan gempa itu berasal dari roh dan jiwanya. Ledakan rohani. Ledakan tanpa suara meledak saat belatung yang memancarkan gelombang spiritual segera membeku, dan efek pembatasannya tiba-tiba berakhir. Mata Elder Song segera menjadi jernih saat cahaya hijau muncul dari tubuhnya. Dia tidak peduli dengan kelabang raksasa yang berlari ke arahnya, dan seruan elang terdengar saat dia berubah menjadi sinar hijau pekat dan langsung menuju Masquerade Douluo. Dia adalah seorang peringkat 97 berjudul Douluo, dan kecepatannya terlalu menakutkan ketika dia menggunakan kekuatan penuhnya. Master jiwa tipe agility dikenal karena kecepatan dan kemampuan menyerangnya, sementara mereka relatif lebih lemah dalam pertahanan. Elder Song adalah salah satu master jiwa tipe agility terkuat di dunia saat ini. Jika ada yang bisa melihat apa yang dia lakukan, mereka akan melihat bahwa Elder Song segera berubah menjadi Green Shadow Godly Eagle saat dia menyerang ke depan. Green Shadow Godly Eagle ini tidak terlalu besar, lebar sayapnya kurang dari 4 meter. Bentuknya jauh lebih kecil dan tidak terlalu mengintimidasi dibandingkan dengan kelabang raksasa itu, namun karakteristik elang yang paling menakutkan adalah kenyataan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melihatnya dengan jelas. Bahkan Huo Yuhao tidak bisa melihatnya dengan mata rohnya, karena dia terlalu cepat. Dia sangat cepat sehingga dia hampir mencapai kecepatan yang bisa dicapai oleh teleportasi instan. Huo Yuhao samar-samar bisa melihat beberapa bayangan muncul di udara saat Elder Song muncul di belakang Masquerade Douluo. Belatung yang tak terhitung jumlahnya segera meledak dan meleleh menjadi lengket saat mereka menghilang di udara kemanapun dia menyeberang. Gelar Masquerade Douluo bukan karena jiwa bela dirinya adalah topeng. Jiwa bela diri Masquerade Douluo adalah belatung iblis, jiwa bela diri aneh yang membutuhkan jiwa manusia untuk berevolusi. Terlebih lagi, Masquerade Douluo adalah yang paling suka memakan otak semua jenis makhluk hidup. Jiwa bela dirinya akan meningkat setiap kali konsumsi. Dia dianggap setengah guru jiwa tipe spiritual. Namun, dia juga punya banyak trik jahat. Belatung iblisnya juga mengandung racun yang mematikan, jadi kemampuannya sebenarnya tercampur. Saat ini, Masquerade Douluo sudah sangat kaku di udara. Dia seperti belatung yang terkena ledakan spiritual Huo Yuhao sebelumnya. Ini tidak bagus. Nangongwan merasa ngeri. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi pada Masquerade Douluo, dia tahu bahwa situasinya tidak baik dari betapa kaku tubuhnya, dan bagaimana penatua Song muncul di belakangnya. Bagaimana ini mungkin? Tidak peduli apapun, Masquerade Douluo adalah judul Douluo. Bahkan Ultimate Douluo tidak bisa membunuhnya secara instan. Untuk menjadi titel Douluo, seseorang harus sangat kuat. Kalau tidak, dia tidak akan mampu menangani kekuatan inti jiwa. Namun, mengapa Masquerade Douluo tampak seperti dia? Namun, serangan Elder Song juga mengekspos Huo Yuhao, meninggalkan dia menghadapi kelabang surgawi Nangongwan. Kelabang besar itu menghantamnya dengan aura yang menakutkan dan dominan. Namun, yang dilihat Nangongwan hanya senyuman di wajah Huo Yuhao. Sebuah proyeksi muncul sebelum Huo Yuhao berubah menjadi Masquerade Douluo. Saat ini, Nangongwan sudah begitu dekat sehingga dia tidak bisa menarik kembali serangannya. Saat lampu hijau tua menyala, Masquerade Douluo langsung hancur berkeping-keping. Di bawah pengaruh racun dari tubuh sejati kelabang surgawi, dia langsung larut, dan berubah menjadi cairan hijau tua yang menetes ke bawah. Apakah penyamaran sudah mati? Nangongwan merasa ngeri. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Huo Yuhao mengganti Masquerade Douluo, jelas bahwa Masquerade Douluo telah mendapat pukulan mematikan, mengingat betapa dia benar-benar tidak berdaya melawan serangannya. Saat ini, Huo Yuhao muncul dengan baik di tempat Masquerade Douluo sebelumnya. Dia telah menggunakan duplikasi spiritualnya untuk menduplikasi perpindahan Xuanwu. Dia telah menggunakan pemindahan Xuanwu berkali-kali dan mulai sangat menyukai keterampilan jiwa ini. Ini jelas merupakan keterampilan pamungkas yang menyelamatkan nyawa. Satu-satunya masalah adalah saya harus mencari Susanshi untuk menduplikasinya lagi setiap 3 kali saya menggunakannya. Nangongwan bukan satu-satunya yang tercengang dengan kematian Masquerade Douluo.
Bahkan Penatua Song pun terkejut. Dia tidak pernah menyangka judul Douluo menjadi begitu lemah. Faktanya, pertahanan Masquerade Douluo runtuh saat mereka bentrok. Awalnya, Penatua Song mengira bahwa Masquerade Douluo terluka parah olehnya. Semuanya terjadi terlalu cepat. Ketika Nangongwan benar-benar menghancurkan Masquerade Douluo, Huo Yuhao telah menyelinap ke belakang Elder Song. Nangongwan menjadi tegang sebelum tubuh sejati kelabang langitnya menggeliat. Setelah ini, dia membuka mulutnya lebar-lebar dan mengeluarkan kabut beracun yang menyelimuti Elder Song dan Huo Yuhao. Saya tidak bisa bertarung lagi. Kematian Masquerade Douluo terlalu aneh. Dia sangat aneh sehingga dia mulai menjadi takut. Meskipun dia tahu bahwa dia lebih kuat dari Masquerade Douluo, dia juga tahu bahwa perbedaannya tidak terlalu besar. Dia tidak ingin mati di sini. Dia sudah memutuskan untuk melarikan diri saat dia melepaskan kabut beracunnya. Kabut beracunnya adalah keterampilan asalnya, dan sangat kuat. Tidak ada kekuatan jiwa yang bisa menyapu bersihnya, itu hanya bisa dihindari. Bahkan bisa mencakup area yang luas. Itu adalah skill terbaik yang bisa dia gunakan untuk melarikan diri. Namun, saat ini, suhu udara turun secara signifikan. Langit malam yang sudah dingin berubah menjadi semakin dingin, dan salju tebal mulai turun dari langit. Kabut beracun yang dia keluarkan juga mengandung air. Tiba-tiba, air di dalam kabut membeku, menipiskan kabut. Badai salju mulai mengamuk. Meskipun kabut tidak bisa dihilangkan dengan kekuatan jiwa, kabut itu tetap tidak berguna melawan turunnya salju. Suhu yang sangat rendah juga sangat membatasi kecepatan Nangongwan. Sinar ilusi cahaya emas mawar tampak berubah dari palsu menjadi nyata saat mendarat di Nangongwan. Nangongwan mengerang, dan semangatnya bergetar hebat. Dia segera melepaskan diri dari tubuh sejati kelabang surgawi miliknya. Proyeksi hijau tiba di depan Nangongwan. Yang dilihat Nangongwan hanyalah Grand Shadow Godly Eagle yang perkasa. Burung adalah musuh alami kelabang. Ini bahkan lebih benar lagi bagi Grand Shadow Godly Eagle. Nangongwan, yang baru saja mengalami serangan kejutan spiritual Huo Yuhao, hanya bisa menyulap kekuatan jiwanya untuk berbenturan secara paksa dengan Penatua Song. Perbedaan mutlak dalam kemampuan mereka terlihat pada saat ini. Nangongwan mendengus sebelum dia terlempar, meludahkan darah. Grand Shadow Godly Eagle milik Elder Song segera terbang di atas kepalanya. Tepat pada saat inilah pusaran air putih aneh muncul di atas Nangongwan. Dia merasa sangat bingung dan kabur setelah mendapat pukulan yang begitu berat. Dia ingin menggunakan skill perlindungannya, tapi dia tidak bisa melakukannya. Grand Shadow Godly Eagle kini berada di atasnya, dan menusukkan cakar tajamnya ke bahunya. Kekuatan jiwa yang tajam langsung melonjak ke tubuh Nangongwan. Dia menjerit kesakitan sekali lagi. Kekuatan jiwanya sendiri telah disegel, dan dia kehilangan kemampuan untuk melawan. Dari awal hingga akhir, pertarungan berlangsung kurang dari 1 menit. Dari 2 kejahatan berjudul Douluo, 1 terbunuh, dan yang lainnya ditangkap. Grand Shadow Godly Eagle menoleh untuk melihat Huo Yuhao. Huo Yuhao tampak sangat tenang saat ini. Dia terbang menuju Elder Song dan mengacungkannya. Ayo pergi, lagu penatua. Elang membuka mulutnya, dan suara Elder Song keluar. Kamu. Sepertinya keputusanku benar dengan membiarkanmu memimpin operasi ini. Ayo pergi. Saat dia berbicara, dia sudah mengepakkan sayapnya, dan berubah menjadi seberkas cahaya hijau menuju kota roh surgawi. Huo Yuhao menggunakan tiruannya untuk menyembunyikan dirinya sekali lagi sebelum mengikuti di belakangnya. Pujian Tetua Song bukannya tanpa alasan. Kemampuan Huo Yuhao membuatnya sangat terkesan. Pertarungan sebelumnya adalah bentrokan antara 3 judul Douluo, namun kenyataannya, Penatua Song dengan jelas mengetahui bahwa seluruh pertarungan berada di bawah kendali Huo Yuhao. Dia benar-benar seorang master jiwa tipe kontrol yang layak. Dari Mass Enfablement di awal, Huo Yuhao menggunakan semacam metode untuk melemahkan pertahanan Masquerade Douluo. Setelah itu, Penatua Song melepaskan kekuatan penuhnya di Masquerade Douluo karena Huo Yuhao memintanya melakukannya melalui deteksi spiritualnya. Kalau tidak, mengapa Penatua Song meninggalkan Huo Yuhao untuk menyerang Masquerade Douluo tepat ketika kelabang surgawi mendekatinya? Penatua Song tidak memikirkan hal itu. Tentu saja, musuh-musuh mereka juga tidak memikirkan hal itu. Begitulah cara Masquerade Douluo dibunuh. Huo Yuhao mengendalikan seluruh proses, menggunakan pemindahan Xuanwu untuk melarikan diri dari bahaya. Saat kelabang surgawi ingin melarikan diri, dia menggunakan keterampilan tipe domain untuk menetralisir kabut beracun. Pada saat yang sama, dia menggunakan serangan tipe spiritualnya untuk menghentikan Nangongwan dan menjatuhkannya dari tubuh sejati jiwa bela diri. Penatua Song datang pada saat itu, mencegahnya melindungi dirinya sendiri, bahkan dengan seluruh kekuatannya. Huo Yuhao bahkan menawarkan kebingungan spiritualnya kepada Nangongwan sebelum Penatua Song menyerang.
Penatua Song percaya bahwa dia bisa menang melawan keduanya yang berjudul Do Uluo, bahkan jika dia melawan mereka sendiri. Namun, akan sangat sulit untuk mempertahankan mereka dalam pertarungan. Sudah cukup bagus jika dia bisa membunuh salah satu dari mereka. Namun, hal itu memerlukan waktu. Masquerade Do Uluo menguasai, sementara kelabang surgawi menyerang. Jika mereka saling melengkapi dengan baik, mereka tidak akan mudah untuk dihadapi. Namun, kedua master jiwa jahat itu sepenuhnya berada di bawah kendali Huo Yuhao dan dikalahkan. Meskipun mereka mungkin tidak menyadari kemampuannya, seseorang juga tidak bisa mengabaikan kekuatannya. Apa yang sebenarnya dirasakan oleh Penatua Song adalah bahwa semua kemampuannya tampaknya telah ditingkatkan ketika dia bertarung bersama Huo Yuhao. Selama pertempuran, itu adalah perasaan luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat ini, dia mengerti mengapa dia menjadi sosok simbolis di sekte Tang. Dia benar-benar kuat. Karena ada dua master jiwa jahat yang berurusan dengan Penatua Song dan Huo Yuhao, Kekaisaran Matahari Bulan tidak mengirim orang lain untuk menyerang. Ketika mereka menyadari ada sesuatu yang salah, Elder Song dan Huo Yuhao sudah menghilang. Kedua guru jiwa jahat itu juga telah pergi. Mereka diam-diam kembali ke kota roh surgawi. Nangongwan telah dikalahkan oleh Elder Song, dan mereka membawanya kembali ke halaman. Sisanya belum tidur. Mereka sedang menunggu Huo Yuhao dan Elder Song kembali. Lagu penatua, siapa ini? Nan Qiuqiu sedang menunggu di halaman. Ketika dia melihat Huo Yuhao dan Elder Song kembali bersama Nangongwan, dia segera bergegas untuk menerima mereka. Penatua Song tersenyum dan menjawab, kami telah menangkap seorang guru jiwa jahat. Saya yakin kita akan mendapatkan sesuatu jika kita menanyainya. Sisanya keluar dari kamar mereka. Yan Xiaoze menerimanya. Saat dia melihat Nangongwan, dia menunjukkan ekspresi serius di wajahnya. Nangongwan terlihat sangat menyedihkan saat ini. Bahunya sudah berlumuran darah. Elder Song telah melumpuhkan lorong di lengannya dan menyegel kekuatan jiwanya. Dia benar-benar cacat sekarang. Elder Song, mengapa orang ini begitu akrab denganku? Yan Xiaoze bertanya dengan ragu. Penatua Song menjawab, Anda benar jika dia mengenal Anda. Dia adalah Nangongwan, kelabang surgawi. Yan Xiaoze langsung membuka matanya lebar-lebar. Ini sebenarnya adalah kelabang surgawi Do Uluo, Nangongwan? Tidak heran dia tampak begitu familiar. Saat aku keluar menjelajah setelah lulus akademi, aku pernah berinteraksi dengannya. Jiwa bela dirinya sangat sulit untuk diatasi, terutama dengan racun di dalamnya. Aku ingin membunuhnya saat itu, tapi racunnya terlalu kuat. Akhirnya, dia melarikan diri. Aku tidak menyangka dia akan mendarat di tanganmu hari ini. Elder Song menggelengkan kepalanya dan berkata, dia tidak benar-benar mendarat di tanganku. Yuhao dan aku bekerja sama untuk menangkapnya. Sejujurnya, aku mulai menyukai gagasan bertarung bersama Yuhao. Dengan adanya dia, saya merasa kekuatan saya meningkat. Yan Xiaoze tidak menyangka Elder Song terlalu memikirkan Huo Yuhao dan tertawa, Elder Song, jangan memanjakan junior kecilku seperti itu. Penatua Song terkekeh dan berkata, saya bersungguh-sungguh dengan apa yang saya katakan. Kekuatan spiritual Yuhao tidak kalah dengan tipe spiritual manapun yang berjudul Do Uluo. Selain budidayanya yang sedikit lebih lemah, kemampuan kontrol dan tambahannya pasti tidak kalah dengan judul Do Uluo. Untuk pertarungan di tingkat kami, akan sangat membantu jika dia ada. Huo Yuhao sedikit malu ketika dia berkata, Elder Song, kamu terlalu memujiku. Penatua Song tersenyum tanpa berkata apa-apa. Yan Xiaoze tertawa, junior kecil, jangan terlalu rendah hati. Ayo, beritahu kami bagaimana Anda menghadapi kelabang surgawi Do Uluo, dan jelaskan keseluruhan proses pertarungannya. Huo Yuhao memandang Penatua Song. Setelah Penatua Song memberinya izin, dia menjelaskan bagaimana dia bertemu dan melawan dua guru jiwa jahat secara rinci. Setelah mengetahui bahwa dia telah membunuh kejahatan lain yang berjudul Do Uluo, Yan Xiaoze tidak bisa tertawa lagi. Karena mereka belum sekuat itu, orang-orang dari sekte Tang tidak ikut serta dalam pertarungan melawan judul Do Uluo. Namun, Yan Xiaoze jelas menyadari kemampuan jahat berjudul Do Uluo. Dia tahu betapa frustrasinya mereka menghadapinya. Dia mempertanyakan apakah dia bisa menghadapi dua master jiwa jahat dalam waktu sesingkat itu bahkan jika dia bekerja sama dengan Elder Song. Dari uraian Huo Yuhao, sepertinya kedua penguasa jiwa jahat itu terbunuh bahkan sebelum mereka berhasil melepaskan kekuatan penuh mereka. Mata roh Huo Yuhao sangat misterius. Tidak heran Elder Song begitu kagum padanya. Tidak heran dia adalah tokoh generasi baru. Tidak heran guru menyebutkan bahwa akademi akan memiliki pilar setelah Yuhao tumbuh dewasa. Reputasi akademi sebagai akademi terbaik di benua ini ditakdirkan untuk terus berlanjut. Yuhao.
Yan Xiaoze tiba-tiba berubah serius dan menatap Huo Yuhao. Ya, Dekan Yan. Huo Yuhao tidak mengerti mengapa Yan Xiaoze tiba-tiba menjadi begitu serius. Yan Xiaoze berkata, setelah operasi ini berakhir, jangan terlalu sering keluar rumah. Tetaplah di Sekte Tang atau di Pulau Dewa Laut untuk bercocok tanam. Yang terbaik adalah jika Anda menunggu sampai kultivasi Anda mencapai gelar Douluo sebelum Anda pergi lagi. Huo Yuhao tidak menyangka Yan Xiaoze akan mengatakan ini. Dia mengungkapkan senyum pahit di wajahnya. Sekte Tang sudah memiliki guru Xuan yang tidak akan membiarkan dia meninggalkan sekte tersebut. Sekarang ada Dekan Yan juga. Penatua Song mengangguk setuju dan berkata, Xiaoze benar. Setelah kita kembali kali ini, saya akan berbicara dengan Penatua Xuan. Jangan tinggalkan kota Shrek begitu saja di masa depan. Lagu Penatua, Dekan Yan, mengapa demikian? Xiao Xiao bertanya dengan bingung. Yan Xiaoze tersenyum dan menjawab, akademi tidak bisa kehilangan dia. Yu Hao terlalu penting bagi masa depan akademi. Meskipun alat jiwa telah menjadi tren akhir-akhir ini, kemampuan individu masih sangat penting di level tertinggi. Di masa depan, akademi akan membutuhkan seseorang yang sangat kuat. Yu Hao sedang bersiap menjadi orang ini. Dia seperti guru saat itu. Dia bahkan melampauinya. Kita tidak bisa membiarkan dia mengambil risiko apapun. Penatua Song mengangguk. Dia sepenuhnya setuju dengan sudut pandang Yan Xiaoze. Huo Yuhao tertawa getir dan berkata, berjudul Douluo, itu akan memakan waktu. Tetapi, tidak ada kecuali, kata Penatua Song. Apapun yang terjadi, tidak ada yang lebih penting daripada keberhasilan perkembangan Anda. Apapun yang ingin Anda capai di luar, akademi dapat membantu Anda. Namun, Anda harus tetap berada di kota Shrek. Bi, kamu bertanggung jawab untuk mengawasinya setelah kita kembali. Jika dia menyelinap pergi, aku akan menanyaimu. Ya. Bi mengungkapkan senyuman di wajahnya. Dia diam-diam berpikir sendiri. Sepertinya aku tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan junior kecil untuk beberapa waktu sekarang. Huo Yuhao terbatuk dan berkata, Elder Song, Din Yan, kita harus menginterogasi Nangong Wan terlebih dahulu. Mari kita lihat apakah kita bisa mengetahui di mana guru Xiao Ya berada. Penatua Song mengangguk dan berkata, saya khawatir ini akan sulit. Tuan jiwa jahat sangat sinting. Mereka tidak takut mati. Selain itu, kita tidak bisa memaksa mereka untuk mengatakan apapun. Ide apa yang kamu punya? Huo Yuhao berkata, saya dapat menggunakan kekuatan spiritual saya untuk mengganggu pikirannya dan menanyainya sejak saat itu, memaksanya untuk mengatakan yang sebenarnya. Namun, kekuatan spiritualku harus jauh melebihi miliknya sebelum aku dapat melakukan itu, dan dia adalah seorang yang bergelar Douluo. Sekalipun kekuatan jiwanya tersegel, kekuatan spiritualnya masih sangat kuat. Saya khawatir ini akan sulit. Mata Yan Xiaoze bersinar dengan cahaya dingin. Itu sederhana. Aku hanya akan membuatnya cukup lemah. Pikiran seseorang sangat terhubung dengan tubuhnya. Ketika seseorang melemah melebihi batas tertentu, pikirannya juga akan menjadi lemah dan rentan. Anda dapat memanfaatkan kesempatan itu untuk menanyainya. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, jika itu masalahnya, saya akan mencobanya. Semua orang bisa kembali dan beristirahat. Xiaoze, Yuhao, ikuti aku. Penatua Song meraih Nangong Wan dengan satu tangan dan berjalan menuju sebuah ruangan di mana tidak ada seorang pun yang menginap. Bei berkata, Elder Song, izinkan saya ikut. Dia sangat cemas dengan keberadaan Tangya. Penatua Song mengangguk dan berkata, baiklah, kamu boleh ikut. Mereka berempat membawa Nangong Wan ke dalam kamar. Penatua Song menyerahkan Nangong Wan kepada Yan Xiaoze dan berkata, Xiaoze, kamu dapat mengambil alih. Yan Xiaoze mengangguk dan berkata, izinkan saya melihat kondisinya terlebih dahulu, untuk melihat apakah dia memiliki batasan apapun padanya. Cahaya putih lembut bersinar dari tangan Yan Xiaoze. Dia menggunakan telapak tangannya untuk dengan cepat menampar seluruh tubuh Nangong Wan. Saat dia mulai menampar, Nangong Wan mulai gemetar. Pada awalnya, guncangannya sangat lembut. Namun, saat Yan Xiaoze menamparnya lebih keras lagi, tubuh Nangong Wan mulai bergetar semakin hebat. Bagi seorang berjudul Douluo, kekuatan inti jiwanya adalah inti dari kekuatannya. Elder Song menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyegel inti jiwa Nangong Wan sedemikian rupa sehingga berputar lebih lambat. Dari sana, itu tidak akan bisa memberinya kekuatan jiwa yang cukup. Yan Xiaoze hanya memeriksa selama 15 menit sebelum dia berhenti. Dia mengangguk pada Elder Song dan berkata, seharusnya baik-baik saja. Bahkan gereja Roh Kudus akan kesulitan untuk membatasi dia, mengingat budidayanya. Penatua Song mengangguk dan berkata, mari kita mulai. Apa yang kamu rencanakan?
Mata Yan Xiaoze berkilat dingin, aku akan melumpuhkan inti jiwanya terlebih dahulu dan membiarkan kekuatan jiwanya menghilang. Dengan begitu, dia tidak akan menyakiti siapapun lagi. Terlebih lagi, tanpa kekuatan jiwa yang mendukungnya, tubuhnya akan menjadi sangat lemah, bahkan dengan kekuatan spiritualnya yang besar. Penatua Song mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu kita akan melakukannya. Kamu bisa melakukannya, aku akan melindungimu. Yu Hao, bersiaplah. Setelah kami melumpuhkan kekuatan jiwanya, kami tidak tahu reaksi seperti apa yang akan kami timbulkan. Kita harus mencegahnya menjadi histeria. Ya. Huo Yuhao berjalan ke satu sisi dan duduk bersila di kursi. Dia beristirahat sementara untuk memulihkan energinya. Yan Xiaoze berdiri di depan tempat tidur tempat mereka meletakkan Nangong Wan. Tangannya membentuk cincin di depan tubuhnya. Kekuatan jiwa putih yang lembut melonjak, dan secara bertahap berubah menjadi emas redup. Gelombang kekuatan jiwa yang dia keluarkan juga mulai menari seperti api. Kekuatan jiwa perlahan membentuk pusaran air yang melayang di atas Nangong Wan. Tidak mudah mencoba melumpuhkan inti jiwa berjudul Douluo. Itu seperti apa yang terjadi ketika Huo Yuhao melakukan tesnya. Sebuah ledakan besar bisa terjadi jika inti jiwa seseorang terpengaruh. Jika inti jiwa dari judul Douluo meledak, itu berpotensi menjadi sangat berbahaya. Jika Titoul Douluo mati, seperti yang dialami Mas Kuarade Douluo, segalanya akan tetap baik-baik saja. Itu karena inti jiwa dari orang yang sudah mati, berjudul Douluo, akan menyusut dan perlahan-lahan menghilang seiring dengan perlahan-lahan dia kehilangan energi kehidupannya. Kalaupun terjadi ledakan, itu akan terjadi di dimensi lain. Itu tidak akan mempengaruhi dunia ini. Namun, melumpuhkan inti jiwa master jiwa sebelum dia mati jauh lebih merepotkan. Inti jiwa seorang master jiwa bergantung pada energi kehidupan master jiwa. Untuk melumpuhkan inti jiwanya, kekuatan jiwa dalam inti jiwanya harus dibimbing keluar, dan inti jiwa harus dihancurkan tepat pada titik terlemahnya. Api putih yang berputar di atas Nangong Wan berputar lebih cepat. Pusaran air putih secara halus muncul di depan perut Yan Xiaoze, tempat inti jiwanya berada. Yan Xiaoze adalah seorang Douluo transenden. Sebagai murid pewaris tetua MU dan dekan Departemen Jiwa Bela Diri Akademi Shrek, dia sangat kuat. Radiant Phoenix miliknya adalah jiwa bela diri peringkat atas, dan dia adalah seorang transenden Douluo. Selama bertahun-tahun, kekuatan jiwanya perlahan membaik. Dia sekarang berada di peringkat 96 berjudul Douluo. Dibandingkan dengan Elder Song, dia hanya kalah satu peringkat. Meskipun perbedaan peringkat yang satu ini sangat besar, Yan Xiaoze mungkin tidak jauh lebih lemah dari Penatua Song jika dia melawannya dengan kekuatan penuh, mengingat jiwa bela dirinya jauh lebih kuat. Saat ini, aura inti jiwanya dilepaskan. Huo Yuhao, yang sedang beristirahat, bisa merasakan sesuatu. Dia tidak perlu membuka matanya, dan hanya diam-diam merasakan gelombang kekuatan jiwa dari tubuh Yan Xiaoze. Diam-diam dia terkesan. Kekuatan jiwa Yan Xiaoze beredar dalam keadaan pusaran air di sekitar inti jiwanya. Namun, sirkulasi kekuatan jiwanya jauh lebih lambat dibandingkan Huo Yuhao, karena kekuatan jiwanya benar-benar cair. Jika inti jiwa Huo Yuhao seperti tornado di langit, maka inti jiwa Yan Xiaoze seperti pusaran air besar yang dapat melahap segala sesuatu di lautan. Kekuatan jiwa yang dikandungnya jauh lebih besar. Judul Douluo memang judul Douluo. Saat Huo Yuhao diam-diam memandang dengan kagum, dia juga merenungkan dirinya sendiri. Seiring dengan meningkatnya kemampuannya, rasa percaya dirinya pun semakin meningkat. Dia bahkan percaya diri melawan beberapa judul Douluo. Namun, aura yang dipancarkan Yan Xiaoze saat ini membuatnya sadar sepenuhnya betapa inferiornya dia. Bukankah itu masalahnya? Meskipun dia tampaknya telah mengendalikan pertarungan sebelumnya, itu karena Elder Song ada di sana. Jika bukan karena dia akan mati melawan si jahat berjudul Douluo, bahkan jika itu hanya duel. Jika kedua si jahat berjudul Douluo itu mengeluarkan kekuatan penuh mereka sejak awal, dia tidak akan mampu mengambil keuntungan dari mereka atau bahkan menangani pertarungan di tingkat itu. Penatua Song dan dekan Yan keduanya benar. Dia harus menjadi lebih kuat. Setelah dia kembali kali ini, dia harus bekerja lebih keras dalam kultivasinya saat dia belajar tentang alat jiwa dari Guru Xuan. Paling tidak, dia harus menyerap sepenuhnya Manifold Mysterious Ice Essence di tubuhnya terlebih dahulu. Saat Huo Yuhao memikirkan semua itu, Yan Xiaoze memulai. Pusaran air putih di atas Nangong Wan perlahan turun. Bagian tajamnya mendarat langsung di dantian Nangong Wan. Saat menyentuh tubuh Nangong Wan bergidik dan sadar kembali. Ketika dia melihat api di tubuhnya saat dia bangun, dia tercengang. Dia jelas merasakan kekuatan jiwanya dengan cepat merembes keluar melalui dantiannya. Perlahan-lahan menghilang, dan saat menghilang, ia memasuki dimensi lain.
Mereka mencoba melumpuhkan kekuatan jiwaku. Nangongwan merasa ngeri saat dia berkata, tidak, tidak, kamu tidak bisa melakukan ini. Kamu telah merugikan begitu banyak orang, kata Yan Xiaoze dingin, kami hanya menegakkan keadilan. Kami sudah sangat berbelas kasih dengan tidak membunuhmu. Merupakan hal yang baik untuk menyingkirkan kemampuanmu sebagai master jiwa jahat. Tidak, tidak, aku mohon. Tinggalkan aku kekuatan jiwa. Aku akan membiarkanmu melakukan apapun yang kamu inginkan. Bagi seorang berjudul Do Ulwo, hilangnya kekuatan jiwanya terlalu menakutkan. Dia terlalu terbiasa memiliki kekuatan yang besar. Saat dia kehilangan semuanya akan menjadi siksaan yang lebih buruk daripada kematian itu sendiri. Yan Xiaoze tergerak dan bertanya, oh, Anda akan membiarkan saya melakukan apapun yang saya inginkan? Nangongwan tidak bisa bergerak dan hanya bisa berbicara, ya, ya. Saya akan melakukan apapun yang Anda inginkan. Jika Anda membutuhkan saya bisa menjadi agen rahasia di Gereja Roh Kudus. Anda dapat membatasi tubuh saya. Selama kamu mengizinkanku mempertahankan kekuatan jiwaku, aku bersedia melakukan apapun. Elder Song mengerutkan alisnya dan menatap Yan Xiaoze. Di sisi lain, Huo Yuhao juga perlahan membuka matanya. Mereka tidak menyangka Nangongwan begitu tidak berdaya. Baiklah, izinkan saya menanyakan beberapa pertanyaan terlebih dahulu, kata Yan Xiaoze. Namun, pusaran air masih menyedot kekuatan jiwanya. Nangongwan menjawab dengan kesakitan, bisakah kamu berhenti menyedot kekuatan jiwaku dulu? Yan Xiaoze mendengus dingin dan berkata, selama inti jiwa berjudul Do Ulwo tidak hancur, bukankah mudah untuk memulihkan kekuatan jiwanya? Kita bisa membiarkannya seperti ini. Itu juga akan membuatmu tetap terjaga. Izinkan saya bertanya kepada Anda sekarang. Jawab aku secepat mungkin. Jika kamu ragu, aku akan menghancurkan inti jiwamu. Anda hanya memiliki satu kesempatan. Jangan uji tekadku. Baiklah. Tanyakan padaku kalau begitu. Nangongwan tahu bahwa dia sudah dikutuk. Di hadapan seorang transenden Do Ulwo, tidak mungkin dia bisa mengambil risiko. Di mana markas besar Gereja Roh Kudus? Yan Xiaoze bertanya. Setelah mendengar pertanyaannya, Nangongwan tertegun, lalu tertawa getir. Aku tidak bisa memberitahumu. Sebelum saya memasuki gereja, semua orang yang bisa memasuki kantor pusat memiliki batasan yang diberlakukan pada mereka. Begitu kami mengungkapkan sesuatu, pembatasan akan dipicu. Tentunya kamu tidak ingin aku meledak, kan? Yan Xiaoze merasa takut di dalam hatinya. Jika bukan karena pengalaman Huo Yuhao sebelumnya, dia akan ragu. Namun, kali ini dia yakin. Meski begitu, dia tetap tegas. Kamu adalah seorang berjudul Do Ulwo. Siapa yang dapat membatasi Anda? Saat dia berbicara, dia segera memperkuat daya tarik kekuatan jiwa Nangongwan. Nangongwan buru-buru berkata, saya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Pemimpin tertinggi kami adalah orang yang secara pribadi membatasi kami. Selain dia, pemimpin sekte, wakil pemimpin sekte, dan kepala balai ibadah, semua orang di sekte tersebut menerapkan batasan pada mereka. Begitu kami menyebutkan di mana markas kami berada, kami akan segera meledak dan mati. Yan Xiaoze mengerutkan alisnya. Apakah ini berarti Gereja Roh Kudus dapat mengambil nyawamu kapan saja jika kamu mengkhianati mereka? Nangongwan berkata, itu tidak akan terjadi. Tidak mudah memberikan batasan pada seseorang untuk mengendalikannya. Kutukan pemimpin tertinggi hanya bisa dipicu dengan cara yang sangat spesifik. Hanya ketika saya memikirkan untuk mengungkapkan tempat spesifik itu di kepala saya. Selain itu, tidak akan ada efek lain. Jadi kutukan ini tidak bisa dihilangkan? Yan Xiaoze bertanya. Nangongwan tertawa getir. Itu bukan tidak mungkin. Jika kekuatan spiritual seseorang lebih besar dari pemimpin tertinggi, kutukan ini masih bisa dihilangkan. Namun, itu terlalu sulit. Pemimpin tertinggi adalah Do Ulwo tertinggi. Dia terlalu kuat. Yan Xiaoze mengangguk dan bertanya, baiklah, izinkan saya bertanya kepada Anda. Berapa banyak orang di Gereja Roh Kudus? Bagaimana pembagiannya? Kali ini, Nangongwan tidak ragu-ragu, dan langsung berkata, sosok paling berkuasa di Gereja Roh Kudus adalah pemimpin tertinggi kita, yang juga merupakan dewa kematian kerajaan matahari bulan, Do Ulwo. Selain dia, kami juga memiliki pemimpin sekte dan wakil pemimpin sekte. Mereka telah menikah. Pemimpin sekte kami bernama Zhong Liwu, sedangkan wakil pemimpin sekte kami bernama Feng Ling. Kami memiliki 8 tetua kehormatan di bawah mereka, yang semuanya bergelar Do Ulwo. Ada master jiwa jahat dari berbagai tingkatan di bawah 8 tetua ini. Selain kami semua, ada juga orang-orang istimewa di gereja kami, termasuk 2 wanita suci.
Harapan besar telah diberikan kepada mereka, mereka sangat berbakat, dan mereka memegang posisi penting di gereja. Mereka bahkan lebih penting daripada 8 tetua kehormatan. Para penguasa jiwa jahat di aula ibadah gereja Roh Kudus adalah yang terkuat. Kepala aula ibadah, yang juga merupakan kepala aula ibadah, adalah naga suci ke-8 dan kaisar naga Douluo, Long Xiayao. Dia memiliki 11 orang lainnya di aula ibadah di bawahnya. Mereka semua bergelar Douluo, dan 5 di antaranya bahkan bergelar Douluo Transenden. Termasuk ketua, ada 12 orang. Status mereka sangat tinggi di gereja. Hanya pemimpin tertinggi yang dapat memerintahkan mereka. Bahkan pemimpin sekte tidak bisa melakukannya. Yan Shaoxi dan Penatua Song saling memandang. Mereka mendapat banyak manfaat dari penangkapan Nangongwan kali ini. Informasi seperti itu terlalu berharga bagi Akademi Shrek dan 3 kerajaan di benua Douluo yang asli. Akhirnya, mereka mempunyai pengetahuan tentang struktur internal Gereja Roh Kudus. Menurut Nangongwan, Gereja Roh Kudus memiliki lebih dari 20 judul Douluo, termasuk 2 Ultimate Douluo. Mereka memang sangat kuat. Bei terus bertanya dari satu sisi, mengapa 8 tetua kehormatan tidak ada di aula ibadah jika mereka juga bergelar Douluo? Nangongwan menjawab, yang disembah dipekerjakan oleh gereja. Tidak semuanya adalah penguasa jiwa jahat. 8 penatua memiliki garis keturunan yang berhubungan dengan gereja. Itu sebabnya mereka berbeda. Selain itu, mereka yang merupakan penguasa jiwa jahat di aula ibadah semuanya sangat berbakat. Jiwa bela diri mereka sangat kuat. Misalnya, harimau kalajengking Douluo Shangpeng adalah salah satunya. Bei bertanya lagi, selain kamu dan Masquerade Douluo, siapa lagi dari Gereja Roh Kudus yang berada di garis depan? Apakah Masquerade Douluo salah satu dari 8 tetua kehormatan? Nangongwan menjawab, Masquerade berada di peringkat ke-7 di antara para tetua. Selain kami berdua, pemimpin sekte juga berada di garis depan. Ada pemimpin sekte, seorang nyonya suci, dan 6 anggota dari aula ibadah. Kecuali aku dan Masquerade, ada 2 tetua kehormatan lainnya di sini. Saya peringkat kedua di antara para tetua. Dari 2 tetua lainnya, satu adalah tetua ketiga, Dark Lightning Douluo. Meskipun kekuatan jiwanya hanya berada di peringkat 92, dia juga seorang insinyur jiwa kelas 9. Kemampuannya tidak di bawah kemampuanku. Yang lainnya adalah tetua keempat, Netherworld Douluo. Jiwa bela dirinya adalah pedang Netherworld, dan dia berada di peringkat 93. Setelah mendengar kata, Elder ketiga, dan Elder keempat, Huo Yuhao tiba-tiba melompat dari tempat duduknya. Ekspresi kebencian muncul di wajahnya. Jika bukan karena penyergapan mereka saat itu, Wang Qr tidak perlu mengorbankan dirinya sendiri. Huo Yuhao sangat membenci mereka berdua. Yan Shaoze menyipitkan mata dan bergumam pada dirinya sendiri, Gereja Roh Kudus benar-benar tidak kenal lelah. Mereka sebenarnya memiliki 11 kejahatan berjudul Douluo. Kali ini, kami membunuh salah satu dari mereka dan menangkap satu lagi, tapi masih ada 9 yang tersisa. Para master jiwa jahat ini pasti lebih menakutkan daripada meriam jiwa stasioner kelas 9 jika mereka ikut perang. Saya ingat berita dari Kekaisaran Jiwa Surgawi yang menyatakan bahwa perbatasan kekaisaran dilanggar hanya karena tuan jiwa jahat dan banyak korban jiwa yang ditimbulkannya. Hal yang sama terjadi ketika kota surga Dou diserang. Huo Yuhao datang ke samping tempat tidur pada saat ini, menekan kebenciannya dan bertanya, apa nama wanita suci Anda? Dan di mana mereka? Nangongwan berkata, mereka tidak punya nama. Kami memanggil mereka, Nyonya Suci, secara langsung. Yang berada di garis depan saat ini adalah Nyonya Suci Blue Silver. Yang lainnya, yang dikenal sebagai Nyonya Suci Phoenix, bersama wakil pemimpin sekte. Nyonya Suci Blue Silver mengikuti pemimpin sekte tersebut, karena dia memegang posisi penting. Dia tinggal di tenda di sebelah tenda pusat di area Imperial Dragon Soul Engineer Legion. Sangat mudah untuk mengidentifikasinya, karena warnanya emas. Nyonya Suci Blue Silver tinggal di tenda di sampingnya.